Halo sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, John Zung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya harap semua sahabatku dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat mengikut Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita harus tetap ingat bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Memasuki tahun 2021 ini, saya berdoa kiranya kita semua tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan dalam segala keadaan apapun. Sahabatku yang terkasih, saya memiliki banyak pengalaman di mana menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, tetapi faktanya Tuhan terus memelihara hidup saya. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kekuatan saya, tetapi karena anugerah Tuhan Yesus Kristus yang memampukan saya sehingga saya bisa hidup sampai saat ini. Sahabatku yang terkasih, saya mendapatkan kiriman video mengenai positive thinking, mengenai ini. Apakah seseorang memiliki kekuatan di dalam dirinya sehingga dia bisa melakukan apa saja gitu. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, coba kita lihat satu video ini dulu sebelum saya membahasnya lebih lanjut. Kita akan lihat ini Saya bisa buktikan secara objektif, Pak. Ketika kita mengatakan Tuhanku dahsyat, maka tubuh kita kuat. Ketika saya memikirkan kekhawatiran, tubuh kita lemah. Saya bisa buktikan. Bagaimana buktinya? Buktikan. Saya izin, Pak. Ini namanya muscle test. Kenceng ya. Tahan ya. Nah, kayak gini. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Dahsyat. Iya, selesai. Aku khawatir. Aku khawatir. Tahan ya, Pak Pendeta. Aku khawatir. Aku benar. Ya. Kuat tuh. Kalau papi kan bisa Ya. kuat tuh. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Yes. Kuat. Ya. Aku khawatir. Aku khawatir. Kuat. Jadi ini yang saya bilang, sel itu cerdas, Pak. Bola. Tahan. Oke, sahabat yang terkasih, kita tidak perlu lihat terlalu panjang video ini. Nah, dari banyak sekali para motivator sukses apalah yang istilahnya lah, mulai dari John Maxwell, Dale Carnegie, Norman Vincent Peale di dalam bukunya berbagai macam positive thinking, bahkan ada di dalam gerakan New X ada Shirley MacLaine yang memberikan sebuah penjelasan bahwa kita semua sebagai manusia harus menyatakan kita punya kekuatan, kita punya kehebatan, kita punya kuasa. I'm God. Kita adalah Tuhan kecil dari seluruh makhluk di dunia ini. Kita adalah Tuhan kecil. Kita adalah gambar dan rupa Allah dan punya kekuatan yang super dahsyat kalau kita mengaktifkannya. Jadi positive thinking seperti ini ini adalah sebuah pengajaran yang sebenarnya menaikkan, memunculkan ego, merasa bahwa kita sebagai manusia itu memiliki kekuatan hebat. Kita adalah orang yang kalau menginginkan apa saja, kalau mau apa saja, kita pasti bisa kalau kita berpikir itu bisa. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, kalau di dalam agama-agama, misal kalau seperti ini Cina itu biasa dibilang ada sebuah tenaga chi-nya, punya chi. Kalau dalam India ada kayak apa? Prana, Reiki. Kalau Indonesia mungkin apa? Sukma, Kawekas. Seperti ada tenaga dalam yang dimunculkan. Kalau dimunculkan, kalau manusia itu ingin memunculkannya. Nah, sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, saya mau katakan bahwa begini. Hidup ini kita sebagai manusia, sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita ini adalah manusia berdosa. Nah, kita ini adalah manusia berdosa. Jadi, manusia berdosa itu
sebenarnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kita bisa hidup, kita bisa kuat, itu adalah semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita sebenarnya. Itu yang harus dipahami dulu. Kita jangan merasa bahwa kita hebat, kita punya kekuatan, kita mau apa saja bisa. Tidak bisa. Tidak boleh seperti itu. Ya. Yang benar itu adalah begini. Ya. Kita harus menyadari bahwa kita ini semua manusia berdosa. Seperti di dalam Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, memang manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Tetapi ketika manusia berdosa, ya, kemuliaan itu ya, telah hilang. Ya. Dosa telah masuk di dalam natural diri manusia. Sehingga manusia itu sebenarnya tidak bisa apa-apa. Ya, untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi itu, jangan merasa dulu kita ini punya kehebatan, kekuatan. Nah, motivator dunia, pengajaran New Age, positive thinking dan segalanya, itu memunculkan ego manusia. Dia merasa bahwa dia hebat, dia memiliki segala, dia mampu melakukan segalanya. Tapi ajaran firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini manusia berdosa. Manusia berdosa yang tak berdaya. Oke. Nah, manusia berdosa yang tak berdaya membutuhkan anugerah Kristus. Kita harus datang kepada Kristus dan mengatakan, Tuhan, saya orang berdosa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mohon anugerah-Mu. Saya ingin percaya kepadamu. Saya ingin bertobat. Saya ingin merubah hidup saya. Saya ingin percaya kepadamu. Percaya bahwa Engkau, Tuhan Yesus, telah datang ke dunia ini, dihukumkan di kayu salib, menggantikan semua dosa saya. Sebenarnya saya yang berdosa. Saya yang harus dihukum. Upah dosa ialah maut. Seharusnya saya. Tapi karena kasih karunia-Mu, Engkau dihukumkan menggantikan saya. Sekarang saya ingin percaya kepadamu dan saya mohon ampun kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu, ya, yang telah Engkau berikan kepada saya melalui pengorbanan-Mu di kayu salib bagi dosa-dosa saya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, nah, manusia itu butuh itu dulu, gitu. Jangan merasa diri hebat. Ya, kalau kita baca misalnya ya Amsal, kalau kita buka Amsal di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 itu bunyinya begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apa maksud pengertianmu sendiri? Ya pemikiran manusia. Saya hebat, saya kuat, saya apa segala macam. Nah, sebenarnya praktek seperti ini ya biasa adalah di kalangan karismatik itu kan selalu, oh Tuhan dahsyat, Tuhan. Ya semua orang tahu Tuhan dahsyat, gitu loh. Tuhan Maha Kuasa, yes. Tapi apakah manifestasi kuasa Allah itu seperti itu? Ketika manusia katanya harus mengaktifkan kuasa. Bukan kita yang mengaktifkan kuasa Allah. Tapi Allah yang aktif. Kan kuasanya di dalam diri kita. Nah ini harus beda. Jadi positive thinking dan segala gerakan New Age ya, membuat manusia itu menjadi center. Menjadi sentral dari kekuatan dirinya sendiri. Tetapi ajaran Alkitab itu menempatkan bahwa posisi Tuhan sebagai sumber, center dari segala maha kuasa. Manusia tak berdaya kalau tanpa Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan mujizatnya, manusia bisa. Jadi bukan saya berpikir bisa, Tuhan dahsyat, maka kuat. Kuatir. Berarti saya, diri saya yang membuat itu. Pengertian. Sebenarnya ya praktek seperti itu tidak perlu gitu loh. Bawa nama Tuhan, tidak bawa nama Tuhan semua orang juga tahu kok. Ya, bisa kok itu di dalam praktek-praktek seperti MLM saya udah bosan itu lihatnya ada praktek. Oh coba tanganmu diginikan Pak John. Wah nanti kalau tanganmu diginikan, wah saya gosok sedikit minyak, wah pasti kuat. Saya robohkan tak roboh gitu. Oh aduh. Tapi setelah kalau tidak pakai dihapus katanya, langsung pasti akan lemah. Betul. Kenapa gini? Secara pikiran, mindset manusia itu kan begini. Kalau kita perintahkan tangan kita kuat, otomatis ya memang tangan kuat. Karena secara sel ini perintahkan kuat. Ambil barang, ambil dia. Kecuali stroke gitu badan kita. Nah, tapi ketika kita sakit, lemah, ya memang
otak ini memerintahkan tangan kita untuk jadi lemah. Nggak usah pakai bawa nama Tuhan seperti itu. Nanti orang lain, ya kayak siapa Deddy Corbuzier atau Tommy Rafael lebih jago itu. Jadi ini mau menjual nama Tuhan dengan gaya-gaya khotbah-khotbah seperti itu kan jadi lucu gitu loh. Ini tidak benar sama sekali. Tidak boleh seperti itu. Nah, kalau kita buka lagi misalnya ya ayat di dalam Yeremia. Oke? Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Gitu. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tidak boleh. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Oh, saya hebat, saya kuat, saya buat. Bukan seperti itu. Ya. Tadi kan Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Saya khawatir, saya khawatir. Apakah Tuhan yang mana ini? Orang Buddha juga, Buddha kuat juga kuat pasti tangannya. Ya. Wah. Allah kuat, kuat dia pasti semuanya. Jadi konyol gitu loh. Ya. Ini diketawakan sama agama lain. Kalau orang Kristen gayanya itu seperti ini, gitu. Diketawakan sama MLM, motivator. Karena ini hipnoterapi apa segala macam itu sudah biasa. Bukan seperti itu, ya. Firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi begini, sahabatku dimanapun Anda berada, sebenarnya ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita itu berdoa. Kita memohon, Tuhan tolong saya, ya. Saya ini lemah, saya tak berdaya, ampuni dosa saya. Saya sakit, mohon Tuhan sembuhkan saya. Oke? Kita percaya. Tapi iman yang benar itu adalah kalau Tuhan mau sembuhkan, puji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan penyakit itu tetap ada dalam kita juga tetap puji Tuhan. Kita tidak pernah lalu merasa, oh harus meninggalkan Tuhan atau iman menjadi lemah. Bukan seperti itu. Nah, seorang yang kasih di dalam Tuhan, ini penting sekali. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam Filipi, ya, di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Jadi tidak ada rasa khawatir bagi orang yang beriman. Saya khawatir. Ngapain saya harus khawatir gitu loh? Khawatir apa coba? Saya tidak khawatir bukan karena saya hebat, tetapi karena Tuhan memerintahkan kepada saya tidak perlu khawatir. Karena Tuhan telah memelihara hidup saya. Janganlah khawatir akan hidupmu. Kesusahan sehari memiliki, ya, cukuplah untuk sehari. Burung pipit saja dipelihara, rambutmu saja dia terhitung, ya. Tidak ada satu pun yang jatuh tanpa kehendak. Ya, tidak perlu khawatir. Kalau kita ada ketakutan, ada kekhawatiran, doa. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Apa keinginan kita? Tuhan, saya ingin begini. Saya ingin begitu. Sampaikan dengan permohonan dalam doa. Dengan ucapan syukur. Sambil mengucap, Tuhan terima kasih. Engkau telah memberikan saya segalanya. Nafas kehidupan yang bisa saya nikmati hari ini adalah berkat kasih karuniamu. Bukan karena kekuatan saya. Bukan karena kehebatan dokter mungkin yang menyembuhkan saya. Iya, Tuhan pakai dia untuk sembuhkan saya. Tapi bukan itu yang menjadi andalan saya. Tuhan Yesus Kristus lah menjadi sumber itu. Jadi sampaikan permohonan doa itu. Nah, oleh sebab itu kita disuruh berdoa. Matius 26:41 dikatakan, ya. Berjaga-jaga dan berdoalah, ya. Supaya jangan kau jatuh dalam pencobaan. Nah, daging ini lemah. Roh ini penurut. Jadi seorang yang kasih di dalam Tuhan, yang benar itu adalah kita harus memiliki positive thinking, ya. Tapi karena Tuhan. Karena bersama Tuhanlah saya menganggap segala sesuatu di dunia ini tidak perlu dikhawatirkan. Karena Tuhanlah, ya, segala sesuatu, Tuhan Yesuslah, karena segala sesuatu di dunia ini membuat saya bisa hidup penuh pengharapan. Bukan karena saya hebat, saya kuat. Tuhan, bukan begitu caranya. Ya. Tuhan dahsyat atau tidak bukan diukur dari semua keinginan kita tercapai. Oke, Anda ini perhatikan ini di sini. Oh, tangan saya kuat, Tuhan dahsyat, saya kuat.
Bukan ditentukan oleh itu. Saya sakit tidak sembuh pun Tuhan tetap Maha Kuasa. Berarti Tuhan tidak mau menyembuhkan saya. Itu hak prerogatif, hak otoritas Tuhan. Nah, kalangan karismatik dan para pengkhotbah tidak bertanggung jawab. Bahkan ya, orang-orang artis-artis apa segala macam mendadak menjadi pengkhotbah. Lalu banyak orang juga yang katanya murtad lah apalah, tidak belajar Alkitab, lalu akhirnya orang Kristen menjadi orang Kristen yang wah seorang hore-hore, dia udah bertobat masuk Kristen, padahal tidak punya dasar, dia hanya pakai nama Kristen saja, sehingga dia pakai teknik-teknik ya dunia ini, tidak baca di dalam Alkitab, mengandalkan kekuatan, catut-catut nama Tuhan untuk menangkap wibawanya. Ada lagi nanti ngomong, Tuhan panggil saya ke surga, bawa jalan-jalan, kasih saya sebuah pesan khusus. Aduh, sahabatku dimanapun Anda berada, itu penyesatan. Sungguh penyesatan. Nah, kembali lagi ya. Kita mengandalkan Yesus. Kekuatan kita adalah Tuhan Yesus. Ya. Jangan khawatir, karena Tuhan Yesus perintahkan itu, jangan khawatir. Jangan takut, karena Tuhan perintahkan bersama kita tidak perlu takut. Ya. Apapun keinginanmu, apapun kerinduanmu, sampaikan permohonan di dalam doa dengan ucapan syukur. Maka Tuhan akan memberikan penghiburan kepadamu. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada. Ya. Jika Anda merasa ya, channel YouTube saya ini bisa membangun dan memberikan semangat, motivasi, menambah imanmu, silakan subscribe dan share. Ya. Jika Anda ada pertanyaan atau hal-hal apa yang ingin didoakan, Anda bisa hubungi saya. Di Facebook saya juga namanya John Sung. Ya. Anda boleh hubungi nomor 0856500777. Boleh bertanya 0856500777. Sahabatku terkasih dimanapun Anda berada. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.